Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Mubarak. Nama saya Rizik. Nama saya Maulana Iqbal. Nama saya Prasetyo. Kami dari kelas 12 IPS 1. Di sini kita akan menjelaskan bagaimana cara menghindari perilaku akhlak tercela. Akhlak tercela disebut juga akhlakul majmumah, yaitu sikap dan tingkah laku yang buruk terhadap Allah, sesama manusia dan makhluk lain serta lingkungan. Dan akhlak tercela dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama israf, yang berarti berlebih-lebihan. Dalam bahasa Arab disebut dengan kata asrafa, yusrifu israfan, yang berarti bersukaria sampai melewati batas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, melampaui batas berlebihan diartikan melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditemukan berdasarkan aturan. Tentu yang berlaku secara istilah melampaui batas dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan seseorang di luar kewajaran atau kepatutan. Israf juga dapat berarti menggunakan harta untuk sesuatu yang benar, namun melebihi batas yang dibenarkan, misalnya makan atau minum secara berlebihan. dasar larangan. Dalam hadis riwayat An-Nasa'i artinya, makan dan minumlah, berpakaianlah dan bersedekahlah tanpa bersikap berlebihan dan sombong. Al-Quran maupun hadis di atas menjelaskan secara tegas larangan makan dan minum, berpakaian dan bersedekah secara berlebihan, sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Di dalamnya pasti ada madaratnya bagi manusia. Oleh karena itu, Islam menganjurkan hidup sederhana dan tidak berlebih-lebihan. Contoh perilaku israf. Israf dalam makan dan minum, misalnya mengkonsumsi makanan melebihi nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Termasuk dalam kategori adalah bermewah-mewahan dalam makanan dan minuman. Dampak sikap israf. Perilaku israf merupakan salah satu perwujudan dari sikap ingkar terhadap nikmat Allah. Betapa tidak Allah memberikan rezeki yang berupa harta, usia, kesempatan, dan lain-lain agar digunakan sesuai dengan manfaatnya dan dalam takaran yang wajar. Tidak boleh berlebih-lebihan apabila melampaui manfaatnya dan takaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 29 sampai 30, artinya, dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hambanya. Quran surat Al-Isra ayat 29 sampai 30. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya dari sahabat Abdullah atau terkadang dipanggil Abu Abdurrahman, Sauban berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik dinar yang diinfakkan seseorang adalah dinar yang dia infakkan kepada keluarganya, dan dinar yang diinfakkan kepada saudaranya untuk perang di jalan Allah. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua yaitu dasar larangan bakhil. Harta yang dimiliki manusia adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa syukur kepadanya. Maka kita harus mengeluarkan sebagian dari karunia tersebut
apabila menahannya berarti kebakilan telah menghinggapinya. Perilaku bakhil ini dilarang Allah Subhanahu wa taala sebagai firman-Nya yang artinya, sekali-kali janganlah orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik baginya. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Quran surat Ali Imran ayat 180. Allah telah mengabadikan kisah kebakhilan Qarun di dalam Al-Quran. Kisah ini agar dijadikan pelajaran kepada umat manusia bahwa perilaku bakhil atau kikir sangat dilarang Allah Subhanahu wa taala. Harta yang dimiliki seseorang merupakan karunia Allah yang harus dipergunakan sebaik-baiknya di jalan Allah. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan perilaku bakhil Qarun tersebut sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, maka kami benamkanlah Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah, yang tiadalah ia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. Quran surat Al-Qasas ayat 81. Yang ketiga yaitu bahaya perilaku bakhil. Harta yang ditahan karena kebakhilan akan dikalungkan di lehernya di hari kiamat, sebagaimana firman-Nya. Artinya harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat, dan kepunya Allah lah segala warisan yang ada di langit dan bumi, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Imran ayat 180. Mengikuti jejak setan. Orang yang bakhil sebenarnya telah mengikuti petunjuk setan karena mereka mengira bahwa kebakhilannya itu akan dapat menyelamatkan hartanya. Hal tersebut disindir oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Artinya setan menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan, sedangkan Allah menjadikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 268. Selanjutnya yaitu terhalang masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya tidak akan masuk surga orang-orang yang menipu, bakhil atau kikir, dan orang-orang yang buruk mengurus miliknya. Hadis riwayat Tirmizi. Yang selanjutnya yaitu rezeki menjadi sempit. Orang yang mempunyai tabiat kikir atau bakhil mengira bahwa dengan kebakhilannya itu dia akan menjadi kaya. Padahal yang terjadi sesungguhnya adalah dia telah disempitkan hidupnya karena dalam jiwanya selalu merasa sempit atau tidak berkecukupan atas harta yang dimilikinya. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, dari Asma radhiyallahu an, ia berkata, Nabi SAW berpesan kepadaku, janganlah kamu bakhil yang menyebabkan kamu disempitkan rezekimu. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya yaitu menimbulkan malapetaka. Perilaku bakhil akan menimbulkan malapetaka yang besar terhadap kemanusiaan. Perilaku ini bisa menimbulkan rasa dengki dan iri hati dalam jiwa orang-orang fakir dan miskin terhadap orang kaya yang bakhil. Sebagai akibatnya, orang-orang miskin akan mencari-cari kesempatan yang tepat untuk melampiaskan rasa kedengkiannya terhadap orang-orang kaya yang bakhil dan berusaha mencari jalan untuk menghancurkan harta kekayaan mereka, sebagaimana tercantum dalam Quran surat Al-Lail ayat 8-11 yang artinya, dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Selanjutnya, menghindari perilaku bakhil. Yang pertama, menanamkan keyakinan bahwa segala sesuatu itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang telah merasa bahwa segala sesuatu milik Allah, maka ia tidak merasa memiliki terhadap benda. Andai kata ia diberi keleluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya akan terdorong untuk bersedekah. Sebagaimana firman Allah Quran surat Al-Imran ayat 109 yang artinya, kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi, dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Quran surat Al-Imran ayat 109. Yang kedua yaitu memperbanyak rasa syukur. Jika seseorang mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan memberi tambahan yang lebih baik. Namun apabila
apabila mengingkarinya, maka akan diazab oleh Allah dengan azab yang pedih. Karena sesungguhnya kesyukuran manusia hakikatnya untuk dirinya sendiri. Artinya dari Nabi SAW bersabda, dari Abu Hurairah, dari SAW beliau bersabda, harta itu tidak menjadi berkurang karena disedekahkan, dan Allah tidak menambah bagi orang yang suka memaafkan melainkan kemuliaan. Dan tiada seseorang merendahkan diri karena Allah melainkan Allah akan meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga yaitu melakukan kegiatan sosial dengan memperbanyak infak dan sedekah. Kegemaran mengikuti kegiatan sosial melalui infak dan sedekah akan mengikis perilaku bakhil yang disebabkan oleh cinta harta, sehingga penyakit rohani ini akan hilang dengan sendirinya, dan di akhirat nanti akan terbebas dari api neraka. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, dari Adi bin Hatim, ia berkata saat saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, jagalah dirimu dari api neraka walau dengan sedekah separuh biji kurma. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya yaitu memohon perlindungan Allah dari sifat bakhil atau kikir. Berikut ini adalah doa yang berisi permintaan agar kita terhindar dari penyakit hati, yaitu pelit, lagi tamak, yang merupakan penyakit yang amat berbahaya. Artinya, ya Allah, hilangkanlah dariku sifat pelit, lagi tamak, dan jadikanlah aku orang-orang yang beruntung. 1. Melampaui batas berlebihan dimaknai sebagai tindakan yang dilakukan seseorang di luar kewajaran atau kepatutan karena kebiasaan yang dilakukan untuk memuaskan kesenangan diri secara berlebihan. Sikap ini biasanya terjadi pada orang-orang yang rakus dan tidak puas atas nikmat yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Allah melarang kaum muslimin mencari kekayaan dengan cara yang batil dan melarang membelanjakan harta yang dikuasai secara boros. Larangan dimaksudkan agar setiap muslim dapat mengatur nilai pengeluaran sesuai keperluan yang tepat yang dituju sebagai makna ketentuan agama. Tidak boleh membelanjakan hartanya secara boros hanya untuk kesenangan semata. Yang ketiga yaitu kikir atau bakhil adalah sifat tercela dan kadang-kadang sampai kepada dosa. Bakhil alias kikir alias pelit alias medit adalah satu penyakit hati karena terlalu cinta pada harta sehingga tidak mau bersedekah. Kikir dalam bahasa Arab bakhil, dan menurut istilah sifat seseorang yang amat tercela dan hina, tidak hendak mengeluarkan harta yang wajib dikeluarkan baik dalam ketentuan agama seperti zakat, nafkah keluarga, atau menurut ketentuan perikemanusiaan seperti sedekah, infak, dan hadiah. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan mengenai perilaku tercela. Sekian dari kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.